Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ricky Mariandi, NIM 200-2003. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada praktikum manajemen perkebunan kelapa sawit, saya akan menjelaskan tentang video tanaman menghasilkan di lahan gambut. Simak video berikut ini. Dikatakan tanaman menghasilkan pada kelapa sawit apabila tanamannya itu sudah berproduksi, yaitu yang biasa kita sebut dengan tandan buah segar dari kelapa sawit. Tanaman menghasilkan butuh umur 4 tahun agar bisa berproduksi. Namun, pada varietas-varietas tertentu, umur 2 tahun sudah mengeluarkan bunga dompet pada masa TBM. Nah, pada masa TBM yang berbunga dompet itulah kita harus melakukan kastrasi. Kastrasi yaitu pembuangan bunga jantan. Jika tidak dibuang bunga tersebut, maka akan menghambat pertumbuhan bunga berikutnya yang akan terganggu pada proses pembuahan dan beratnya tidak maksimal. Biasanya 3 kilo, jarang yang sampai 5 kg pada masa itu. Oleh karena itu, kita perlu melakukan kastrasi pada kelapa sawit. Ketika masa TM pada kelapa sawit, kita tidak boleh membuang pelepahnya, melainkan kita harus meninggalkan 35-40 pelepah pada kelapa sawit, yang bertujuan agar harapannya dia akan memunculkan bunga baru pada ketiak-ketiak pelepah tersebut. Susunan pelepah pada masa TM di kelapa sawit disebut spiral. Satu spiral mengelilingi batang, dan satu spiral itu biasanya terdiri dari 8 pelepah yang mengelilingi batang tersebut. Satu spiral terbentuk jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Satu tingkatan spiral menunjukkan umur tanaman kelapa sawit, dan satu tingkatan spiral itu kisaran bentukan pelepahnya 70-75 cm. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang bagus, maka kita harus menjaga kelembabannya. Tumpukan-tumpukan pelepah boleh ditumpuk di sekitar tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan kelembabannya. Nah, untuk mengatur pelepah tersebut, kita menggunakan metode USEP yang telah banyak dikembangkan pada masa sekarang. Kriteria lahan yang perlu kita ketahui ada 4, yaitu kriteria lahan S1, S2, S3, dan S4. Untuk kualitas lahan S1 itu sangat bagus karena gizinya tercukupi, lahannya mineral, tidak kebanjiran, dan tidak kekeringan. Kategori lahan S2 biasanya sedikit memiliki kelemahan, yaitu bergelombang tanahnya, berbukit, dan berlembah, tapi masih tergolong ke dalam lahan mineral. Untuk kriteria lahan S3 itu sedikit unsur haranya, sehingga butuh perhatian khusus untuk perawatannya. Untuk kriteria lahan S4 itu biasanya terdapat di lahan gambut yang minim unsur hara. Biasanya terdapat di kedalaman gambutnya 3 meter. Tapi kalau di lahan gambut, karena bahan bakunya sudah bahan-bahan organik, biasanya orang lebih mengarah kepada bukan pembukaan yang sifatnya organik. Tepat dosis, tepat cara, tepat dosis.
tepat. Satu lagi tepat sasaran. Kekurangan unsur-unsur hara ini dimulai dengan daun-daun pelepah bawah, akan mulai digamai dengan warna kuning. Nah, adik-adik bisa lihat nanti kalau warna kuningnya itu dimulai dari pinggir daun, kekurangan unsur apa. Kalau dimulai di ujung pelepah, di kekurangan unsur apa. Kalau kuning-kuningnya atau coklat-coklatnya berbentuk bintik-bintik, kekurangan unsur apa. Itu ada, ya ada. Termasuk ini daunnya seharusnya hijau tapi berwarna perak, kekurangan unsur apa. Gulma, salah satu gulma yang tidak perlu kita basmi adalah jenis Nephrolepis ini. Ya, jenis Nephrolepis ini termasuk jenis gulma yang tidak perlu kita basmi karena dia menjadi salah satu tempat hidupnya musuh alami. Tempat hidupnya sikanus, jenis serangga yang bisa makan ulat api, bisa dia hidup di sini. Ya, tempat hidup kumbang tanduk adalah musuh paling besar saat ini di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua adalah ulat api. Ya, ulat api. Jenis ulat api, ulat kantung dan teman-temannya, ulat berayap gitu ya. Dan teman-temannya ulat. Ini merupakan contoh tanaman kelapa sawit yang terserang hama kumbang tanduk. Kumbang tanduk merupakan musuh terbesar pada kelapa sawit.